Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelas 5A yang pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan tugas pada mata kuliah Jaringan Enterprise yang berjudul Penerapan dan Evaluasi Quality of Service dalam Jaringan Enterprise. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Next slide. Oke, baik. Dari saya sendiri, perkenalkan saya atas nama Putu Emilia Utari dengan NIM 22150911016 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Ibu Tuari Alfidianta dengan NIM 2215091079 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Gadangga Putra Pratama dengan NIM 2215091093. Next. Oke, adapun pendahuluan terlebih dahulu yang akan saya jelaskan, di mana ada gambaran perusahaan, di mana Tech Innovators adalah perusahaan teknologi yang memiliki satu kantor pusat dan dua kantor cabang di lokasi yang berbeda. Nah, selain itu, perusahaan ini memiliki beberapa departemen yaitu HR, IT, Finance, Marketing, FOIP, dan Video Conferencing. Lalu, FOIP dan Video Conferencing ini merupakan aplikasi penting untuk komunikasi yang memerlukan latensi rendah dan prioritas tinggi, serta sangat bergantung pada kualitas jaringan. Nah, selain gambaran umum pada perusahaan, kami juga mau menyajikan permasalahan di sini, di mana yang pertama, banyaknya perangkat yang terhubung dan penggunaan aplikasi dapat berisiko terjadi gangguan pada layanan kereta. Saingan lalu lintas antar aplikasi mengakibatkan jaringan bekerja tidak optimal. Next. Oke, adapun pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yang pertama mengenai topologi, lalu selanjutnya mengenai konfigurasi, selanjutnya mengenai pengujian, dan terakhir mengenai analisis QoS. Next. Oke, baik. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai topologi, dapat dilihat pada layar, topologi yang sudah kami rancang. Nah, di mana kami menggunakan topologi star atau topologi bintang, yang di mana setiap perangkat dalam jaringan terhubung melalui titik pusat yang mengelola komunikasi antar perangkat. Nah, dalam hal ini, titik pusatnya adalah switch, yang menghubungkan PC atau perangkat pengguna ke mikrotik atau sebagai router. Dan akhirnya menuju ke NAT untuk mengakses internet. Nah, PC di sini atau perangkat pengguna, di mana setiap perangkat pengguna ini seperti komputer atau PC terhubung langsung ke switch. Nah, PC ini dapat mengirimkan dan menerima data melalui switch. Lalu ada switch atau titik pusat. Nah, switch ini bertindak sebagai pusat komunikasi dalam jaringan lokal. Semua perangkat yang terhubung ke switch dapat berkomunikasi satu sama lain melalui perangkat ini. Switch bertugas untuk mengarahkan data yang dikirimkan oleh perangkat seperti PC ke tujuan yang benar dalam jaringan lokal. Lalu ada mikrotik atau router. Nah, mikrotik di sini berfungsi sebagai router yang mengarahkan lalu lintas data dari jaringan lokal ke jaringan eksternal, misalnya internet. Mikrotik ini terhubung ke switch sehingga semua perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses jaringan luar melalui mikrotik. Nah, lalu selanjutnya ada NAT atau Network Address Translation, di mana NAT ini berfungsi untuk mengelola dan menerjemahkan alamat IP pribadi atau internal menjadi alamat IP publik atau eksternal saat perangkat dalam jaringan lokal ingin mengakses internet. Nah, mikrotik yang terhubung ke NAT ini memastikan data dari PC dapat keluar ke internet dengan menggunakan IP publik yang diberikan. Next. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai tools yang kami gunakan. Jadi, apa saja sih tools yang kami gunakan dalam penugasan kali ini? Nah, dalam penugasan kali ini, kami menggunakan tiga tools utama. Yang pertama yaitu Mikrotik, lalu ada GNS3, dan yang terakhir ada Windows 10. Tentunya untuk mendukung simulasi dan konfigurasi jaringan secara efektif. Nah, Mikrotik di sini digunakan sebagai perangkat utama untuk manajemen jaringan, khususnya dalam penerapan mekanisme quality of service seperti traffic shaping, policing, dan priority queuing.
Mikrotik dipilih karena kemampuannya dalam mengelola bandwidth dan memberikan stabilitas pada jaringan yang kompleks. Lalu di sini juga ada GNS3 yang digunakan, yang merupakan perangkat lunak simulasi jaringan yang memungkinkan pengujian konfigurasi jaringan tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Nah, GNS3 ini relevan dalam tugas ini karena mendukung simulasi dan pengujian topologi jaringan secara fleksibel, memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan dan mengoptimalkan desain jaringan sesuai kebutuhan skenario. Nah, untuk yang terakhir ada Windows 10 digunakan sebagai platform utama untuk menjalankan perangkat lunak pendukung seperti GNS3 dan tools monitoring lainnya. Nah, sistem operasi ini dipilih karena stabilitas dan kompatibilitasnya yang luas, sehingga mendukung kelancaran pengelolaan dan simulasi jaringan selama pelaksanaan penugasan. Kombinasi ketiga tools ini memastikan bahwa semua aspek perancangan, implementasi, dan evaluasi jaringan dapat dilakukan dengan efisien dan akurat. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai konfigurasi akan dijelaskan oleh rekan saya Arya pada hari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi dari proyek kami. Nah, sebelumnya kami tadi sudah jelaskan bahwa kami menggunakan GNS3 sebagai alat atau tools untuk membuat topologi. Nah, di sini di GNS3 kita bisa menambahkan banyak tools untuk digunakan untuk mengkonfigurasikan jaringan atau topologi jaringannya. Di sini di GNS di topologi kami menggunakan sebuah mikrotik yang telah tersedia dan setiap mikrotik itu terhubung ke switch yang terdapat 6 departemen mulai dari IT, HR, Finance, Marketing, POP, dan Conferencing. Nah, setiap departemen itu akan atau terhubung PC dari setiap user yang akan menggunakan PC tersebut. Nah, di sini kami mensimulasikan setiap suite itu menggunakan satu perwakilan PC aja agar tidak membuang banyak resource di laptop kami. Nah, di sini kami juga melakukan melakukan tes ke NAT, kita menggunakan jaringan NAT untuk terhubung ke mikrotik yang telah kami konfigurasi. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi konfigurasi dari jaringan kami. Nah, di sini kami melakukan konfigurasi menggunakan Winbox yang telah terhubung ke Windows Client yang telah kami buat, yang sebelumnya telah dijalankan di Genes 3. Nah, langkah pertama yang dilakukan untuk mengkonfigurasi jaringan tersebut yaitu kita menambahkan sebuah address di mikrotik satu mikrotiknya. Nah, di mana setiap mikrotik tadi kita menggunakan 3 mikrotik, di mana mikrotik utama, mikrotik cabang 1 dan cabang 2. Nah, ini yang pertama kita mengkonfigurasi pada mikrotik pusat, yaitu mikrotik cabang pusat. Di mana di mikrotik cabang pusat, di mikrotik cabang pusat, kita bisa menambahkan sebuah IP address mulai dari ether 1 sampai ether 9 sesuai dengan kebutuhan dari sebuah perusahaan. Nah, kami menggunakan 9 interface di sini, di mana ether 1 itu kita menggunakan sebuah IP yang kami dapatkan dari sebuah NAT yang telah terhubung ke NAT tadi. Soalnya, yang ether 2 kami menggunakan IP yaitu berupa 10.1.1.1/30 untuk mendapatkan atau mengarahkan jaringan ke mikrotik cabang 1. Selanjutnya itu untuk Ether 3, kami menggunakan IP 10.2.1.1 untuk menghubungkan jaringan ke mik- mikrotik atau cabang 2. Nah, di sini untuk menambahkannya sebenarnya di Winbox tinggal klik
tekan tambah dan menambahkan address network dan interface-nya saja. Nah, selanjutnya untuk IP ter-4 sampai seterusnya, kita menambahkan sebuah IP untuk setiap departemen. Di mana untuk Ether 4 ini kita gunakan untuk departemen HR, Ether 5 IT, 6 Finance, 7 Marketing, 8 POV, dan 9 Conference. Nah, setiap departemen itu memiliki sebuah IP yang berbeda, yaitu untuk HR menggunakan /28, IT 27, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan IP sebanyak kita yang dibutuhkan sesuai resource dari sebuah perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu kita menambahkan sebuah DHCP klien, di mana DHCP klien ini digunakan DHCP klien ini digunakan agar kita mendapatkan sebuah jaringan dari sebuah NAT, sehingga kita bisa terhubung ke Google dan bisa mengeping Google. Selanjutnya yaitu di bagian DHCP server. Nah, di DHCP server ini kita bisa men-setup sebuah DHCP untuk user di setiap departemen. Nah, nanti jika kita menggunakan DHCP setup ini, maka PC-PC di setiap departemen akan mendapatkan sebuah IP otomatis yang telah kita atur sebelumnya. Misalnya tadi di HR kita menggunakan 168.1.1, maka otomatis jika kita menggunakan DHCP setup, maka di divisi IT itu akan mengkonfigurasikan sebuah IP yang telah konfigurasi di DHCP setup berupa misalnya 168.1.254 yang sudah didapatkan secara otomatis dari DHCP setup. Selanjutnya yaitu di bagian DNS. Nah, di DNS ini kita menambahkan sebuah DNS dynamic server. Kita bisa menambahkan DNS server dari Google yaitu 8.8.8.8 atau DNS dari sebuah NAT kita yaitu 192.168.122.1. Selanjutnya di bagian firewall. Nah, di bagian firewall ini kita menambahkan sebuah chain berupa SQNet dengan out interface-nya yaitu Ether 1 dan extension-nya itu MySQL. Selanjutnya ada tab yang selanjutnya itu untuk kita bisa menghubungkan sebuah mikrotik 1 dan mikrotik 2 dan kita bisa membuka sebuah Winbox di mikrotik 2. Kita bisa menggunakan chain-nya itu destination NAT. Destination address kita ambil dari sebuah DNS DNS server yang telah kita setting dan protokolnya TCP dan destination port-nya 8292 dan untuk action-nya kita bisa menggunakan destination NAT dan untuk address-nya kita menggunakan 10.1.1.2 yang merupakan sebuah IP address dari Mikrotik cabang 1 dan port tujuan yaitu 8291. Nah, itu merupakan penjelasan untuk konfigurasi di Mikrotik 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk konfigurasi di Mikrotik cabang 1. Yang tadi merupakan konfigurasi di cabang pusat. Nah, selanjutnya itu kita konfigurasi di bagian cabang 1 dengan IP yaitu 10.1.1.2. Nah,
sini di mikrotik 10.1.2 kita telah menambahkan address itu ether 1 sampai ether 7. Nah, untuk ether 1 ini kita menggunakan IP address yaitu 10.1.1.2 dan networknya itu 10.1.1.0. Nah, untuk ini ether 1 ini dia akan terhubung ke mikrotik pusat yang akan memberikan sebuah jaringan ke mikrotik 2. Di mana untuk Ether 2, 3, dan 4, 5, 6, 7 kami menyetingnya untuk sebuah departemen yang sama tadi di cabang pusat. Untuk Ether 2 ada HR, IT, Finance, Marketing, VOV, dan Conference. Dan pembagian IP-nya juga sama, yaitu 28/27/27/27/27/28/29. Nah, soalnya itu di DHCP server hampir sama juga. Kami menyeting di DHCP server untuk mendapatkan sebuah IP otomatis ke divisi setiap departemen agar lebih memudahkan para user untuk menggunakan. Mungkin untuk caranya, mungkin di DHCP server dan setup, kita menambahkan sebuah ether dan next sampai mendapatkan sebuah IP otomatisnya. Nah, untuk firewall-nya, kita menggunakan NAT, di mana sama seperti yang di pusat, kita menggunakan chain-nya source NAT, dan out interface-nya Ether 1, dan action-nya itu masquerade. Mungkin itu eh, konfigurasi di cabang 1 hampir sama dengan konfigurasi pusat, namun agak lebih mudah di cabang 1 cuma menambahkan IP yang sesuai dengan departemen. Contohnya itu di Mikrotik cabang 3. Nah, dia itu di 10.2.1.2 yang merupakan IP dari Mikrotik cabang 2. Di mana di sini hampir sama seperti Mikrotik cabang 1, kita menambahkan IP address, di mana yang Ether 1 terhubung ke Mikrotik cabang utama, dan Ether 2 sampai seterusnya kita akan menghubungkan ke switch masing-masing departemen. Dan di DHCP server, kita bisa menyeting untuk IP dari IP otomatis dari setiap departemen. Dan di firewall, kita bisa menambahkan di NAT sebuah firewall yaitu secure NAT dan actionnya masquerade. Mungkin demikian mengenai penjelasan mengenai konfigurasi dari mikrotik 1, mikrotik utama, ke mikrotik cabang 1 dan cabang 2. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba melakukan ping ke setiap PC di setiap cabang. Setiap PC di cabang, antar cabang, dan cabang 1 ke pusat, cabang 2 ke pusat, cabang ke cabang. Dan sebaliknya. Di mana yang pertama kita menggunakan PC 3 itu PC virtual dari GNS3. Selanjutnya kita menggunakan PC 12 dari cabang 1 dan PC 1 untuk cabang utama.
Nah, kita untuk PC12 kita coba mendapatkan sebuah IP DHCP. Nah, di sini kita coba mendapatkan IP DHCP-nya itu 192.168.11.13 dengan /28 dengan gateway-nya itu 192.168.11.1. Nah, kita mencoba untuk ping Google. Nah, di sini kita mendapatkan ping Google dua Google karena koneksi jaringan yang melambat yang menyebabkan kita hanya mendapatkan dua hasil dari ping 8.8. Sebenarnya sama untuk di PC3. Kita bisa melihat IP-nya. Kita bisa ngamping ke PC12 yaitu 92.8.11.13. Nah, kita bisa ngeping antara PC3 dan PC12. Dan untuk PC12 ke 13, nah, kita bisa mengeping antara PC12 ke PC3, di mana PC12 itu merupakan PC cabang satu dan PC3 itu merupakan PC utama atau dari pusat. Selanjutnya kita akan mengeping dari PC2, PC1. Dari PC1 kita bisa ping deh IP dan HCP. Dan kita mendapatkan IP otomatisnya. Kita ping kita ngeping ke PC3. Nah, di sini kita bisa ngeping antara cabang satu, cabang dua ke pusat. Selanjutnya kita mengeping antara PC3 ke PC2. PC3 ke PC1. Nah, kita juga bisa mengeping setiap PC3 ke PC1. Nah, itu merupakan pengujian mengenai ping dari setiap PC yang ada di departemen di setiap cabang.
Dan di sana setiap cabang sudah bisa terhubung antar sisi dan bisa berkomunikasi. Nah, kayak cabang satu itu cabang dua, cabang satu ke pusat, cabang dua ke pusat, dan sebaliknya. Mungkin demikian konfigurasi mengenai DNS juga dan konfigurasi di Winbox dan Microtik-nya. Soalnya kan adanya pengujian terhadap QoS yang telah kita buat sebelumnya. Dan akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Arya atas penjelasannya mengenai konfigurasi tadi. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai pengujian terhadap KOS yang telah kami buat akan dijelaskan oleh rekan saya Angga Pratama. Pada Angga Pratama dipersilakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan QoS yang di mana ada beberapa departemen yang memiliki kebutuhan khusus seperti IT, HR, dan VoIP dan video conferencing. Nah, di sini saya akan membagi bandwidth yang di mana yang akan memprioritaskan beberapa yang benar-benar berkebutuhan seperti VoIP, video conferencing, dan IT. Di sini saya akan melakukan eh, konfigurasi pada MikroTik. Langkah pertama itu, nah itu pada di firewall NAT, titik klik IP, lalu ke firewall. Nah, pada firewall ini kita memfokuskan untuk membungkus yang ada port-portnya itu seperti di sini ada web, yaitu ada portnya 80 dan 443, yaitu ada HTTP dan HTTPS. Selanjutnya itu di sini itu ada VoIP. Nah, pada VoIP ini saya akan memprioritaskan yang di mana bandwidth itu jika digunakan oleh VoIP maka seberapa butuh VoIP itu maka segitu banyaknya yang akan dikirim ke VoIP. Selanjutnya di sini juga ada streaming. Streaming juga sangat dibutuhkan pada YouTube, Netflix, dan lain-lain. Dan yang terakhir di sini yaitu ada video conferencing. Nah, pada video conferencing ini juga sangat berkebutuhan khusus seperti layaknya VoIP. Tapi masih VoIP menjadi prioritas utama. Setelah menambahkan firewall dari Mingle ini, yang dimana kita mencari port masing-masing dari kebutuhannya. Selanjutnya ke Kiwis 3, itu di sini kita memberi batasan kepada sang pengguna dari streaming video VoIP atau web dengan settingan di tengahnya VoIP, maka dia akan mengambil paket marks dari VoIP yang sudah dibuat pada firewall Mangle. Setelah itu pada priority itu kita ketik satu karena dia priority utama yang dimana eh, dia itu akan mendapatkan dari jarak 1 Mbps hingga jarak 2 Mbps. Sama seperti yang lain web video streaming. Nah, sekarang penerapannya yaitu pada Simple Kiwis. Di sini saya sudah menambahkan di mana Departemen TI yang sudah menjadi prioritas utama untuk menjalankan VoIP. Mungkin di sini saya akan ubah jadi VoIP. Nah, VoIP dengan target network yang sudah teman saya konfigurasi sebelumnya, dan di sini kita bataskan menjadi maksimal limitnya 2 Mbps dari upload dan 2 Mbps juga dari download. Klik di apply dan oke. Nah, jika kita lihat pada topologi, posisi Windows yang sudah saya buka tadi untuk konfigurasi Winbox itu berada di sini. Yang pastinya di sini sudah di setting IP dengan 192.168.1.0 dengan networknya itu. Maka otomatis yang sudah saya setting menjadi prioritas itu maka yang di Windows yang sudah saya gunakan
untuk konfigurasi Winbox. Langsung saja kita cek karena tadi dibataskan dari 2 MB, seharusnya pada speed test itu dia akan menjadi hanya kurang dari 2 MB atau 2 MB. Lihat pada speed test itu dia tidak bakal melebihi dari batasan yang sudah disetting pada Winbox karena emang dari segi sudah sudah dijadikan hanya bisa 2 Mbps dan menjadi prioritas. Karena tadi unduh dan download dan upload sama-sama 2 MB, jadi pada upload juga dia akan kurang dari 2 MB. Nah, ini hasilnya dan sudah terrealisasikan dari apa yang sudah digunakan. Selanjutnya, saya akan mencari nilai QoS di sini. Apakah nilainya itu bagus atau kurang? Nah, di sini saya sudah mendapatkan modul untuk menghitung dan nilai dari QoS dengan rumus throughput ditambah delay ditambah jitter ditambah packet loss. Nah, sini saya akan mencari delay, jitter, dan packet loss terlebih dahulu karena memang dia didapatkan dari satu langkah yaitu dengan menggunakan ping. Langsung saja kita ping pada PC yang sudah kita gunakan tadi. Kita ping Google. Dan setelah itu kita akan menghitung dari delaynya. Yang pertama itu kita jumlahkan keseluruhan dari time tersebut dan akan dibagi dari 117. Kita tambahkan 86 ditambah 131 tambah 113 tambah 141. Maka hasilnya 131. Nah, jika ditambah sini yaitu hasilnya 471 dan dibagi lagi 117 dan mendapatkan hasil itu 4. Kita lihat di sini. Nah, dari delay kita lihat rata-ratanya. Di sini jika kurang dari 150 ms rata-ratanya, maka akan mendapatkan nilai indeks 4. Seperti yang sudah kita lihat, itu rata-ratanya 117, jadi kurang dari 150, sama seperti perhitungan yang sudah saya buat, itu dia hasilnya 4. Selanjutnya kita perhitungkan pada jitter. Pada jitter juga kita akan hitung manual, yaitu 86 bakal dikurang dengan
117, begitu juga dan ditambah 131 dikurang 117 dan selanjutnya itu hasilnya ditambah 113 dikurang 117 141 kurang 117. Nah, di sini saya menetapkan hasil 3. Maka kita catat saja langsung di sini untuk Victor itu 3 dan paket loss 0. Jika paket loss 0 itu maka dia mendapatkan indeks 4. Selanjutnya kita akan uji throughput menggunakan Apple 3. Di sini saya sudah siapkan klien dari yang lagi satu di sisi cabang yang di sebelah kanan. Itu dari sini. Selanjutnya kita ketik Apple. Kita ketik Apple 3 main S pada server dan pada klien ketik Apple 3 min C yaitu artinya klien dan IP dari throughput tersebut. IP dari PC server tadi. Nah, di sini saya sudah melihat itu kecepatan rata yaitu 1,91. Nah, kita ubah jadi kilobyte agar mendapatkan indeks. Seperti yang sudah kita lihat di sini, indeksnya itu 1,93 yaitu masuk kategori good dalam jangka 1200 kbps sampai dengan 2,1 Mbps. Jadi mendapatkan indeks 3 pada throughput. Nah, jika sudah itu 3 kita jumlahkan semua 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 yaitu 14 dibagi keseluruhan yaitu 4. Mendapatkan hasil 3,5 maka persentase 3,5 itu dalam di 3 sampai 3,79 yaitu hasil dari QoS, nilai QoS itu sangat memuaskan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Angga atas presentasinya. Untuk materi terakhir, saya akan menjelaskan mengenai analisis iOS. Nah, untuk analisis hasil pengujian QoS, yaitu parameter delay atau latensi, jitter, dan packet loss. Nah, dari hasil analisis ini, kita dapat melakukan analisis mengenai efektivitas QoS dalam mengelola traffic jaringan serta kekuatan dan kelemahan dari konfigurasi yang telah diterapkan. Nah, yang pertama mengenai delay atau waktu tunda. Nah, delay ini atau latensi dengan sebesar 4 milisecond sangat baik, terutama untuk aplikasi real time seperti VoIP dan video conferencing yang umumnya memerlukan delay di bawah 100 milisecond untuk kualitas yang dapat diterima. Nah, untuk komunikasi suara atau video, delay lebih lebih dari 150 milisecond sudah dianggap mengganggu. Dengan delay 4 milisecond, jaringan ini mampu mengelola komunikasi secara efektif, memastikan kualitas panggilan suara dan video stabil dan jelas. Lalu selanjutnya ada jitter atau variasi delay. Nah, jitter ini menunjukkan hasil yang sangat baik
Nah, di mana secara umum jitter yang sudah dilakukan tadi dianggap sangat baik untuk aplikasi real time. Lalu ada paket loss atau kehilangan paket, di mana hasil paket loss ini termasuk sangat ideal. Lalu saya akan menjelaskan identifikasi kekuatan dan kelemahan dari konfigurasi konfigurasi QoS yang diterapkan. Nah, adapun kekuatan dari konfigurasi QoS, yang pertama mengenai pengelolaan traffic aplikasi sensitif latensi. Nah, untuk delay rendah atau 4 milisecond menunjukkan bahwa aplikasi yang sensitif terhadap latensi seperti FOIP dan video conferencing diprioritaskan dengan baik. QoS dikatakan berhasil menjaga latensi rendah yang yang penting untuk pengalaman pengguna yang baik dalam komunikasi suara dan video. Nah, jitter juga menunjukkan bahwa tidak ada fluktuasi signifikan dalam waktu kedatangan paket. Ini memastikan komunikasi yang lebih stabil dan kualitas suara atau video yang lebih baik. Nah, kelebihan jitter dapat menyebabkan suara terputus-putus atau video yang terdistorsi, tetapi dengan jitter yang sangat rendah ini, komunikasi real time tetap mulus. Nah, lalu paket loss juga menunjukkan bahwa tidak ada paket yang hilang selama pengujian. Hal ini sangat krusial untuk aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi seperti FOP dan video tentunya, eh, dengan video conferencing tentunya. Kehilangan paket pada aplikasi dapat mengakibatkan gangguan komunikasi atau kualitas yang buruk. Lalu selanjutnya ada efektivitas pembagian bandwidth, di mana di sini kita ketahui bahwa QoS berhasil memastikan pembagian bandwidth yang adil antara aplikasi prioritas tinggi dan aplikasi lainnya. Nah, traffic untuk aplikasi kritis mendapat prioritas lebih tinggi, sementara traffic yang kurang penting tetap tersedia namun dengan pembatasan yang sesuai, menghindari pemborosan bandwidth pada aplikasi non-krusial. Lalu kelebihan yang terakhir ada kemampuan mengelola kemacetan. Nah, QoS di sini berhasil mengelola kemacetan dengan cara memprioritaskan paket-paket dari aplikasi yang lebih sensitif seperti FOIP dan video conferencing dan membatasi traffic dari aplikasi lain yang tidak terlalu sensitif terhadap latensi seperti FTP dan HTTP. Nah, selain kekuatan, ada pun juga kelemahan dari konfigurasi QoS ini yang sudah diterapkan. Yang pertama yaitu potensi kemacetan pada antrian prioritas rendah. Nah, walaupun QoS mengutamakan traffic aplikasi penting seperti FTP, masalah bisa muncul jika antrian prioritas rendah terlalu penuh. Misalnya jika ada volume traffic yang sangat tinggi dan aplikasi non kritis, aplikasi non krusial mungkin akan terhambat dan mengalami penundaan yang signifikan. Ini bisa mempengaruhi kinerja aplikasi FTP atau HTTP yang walaupun tidak sensitif terhadap latensi tetap membutuhkan ketersediaan bandwidth yang cukup. Lalu kelemahan selanjutnya ada pembatasan pada traffic non-kritis. Meskipun QoS sangat efektif untuk mengatur traffic prioritas tinggi, ada kemungkinan bahwa pengaturan terlalu ketat pada traffic non-kritis atau seperti FTP atau file sharing dapat menyebabkan keterlambatan yang tidak diinginkan. Nah, jika QoS terlalu membatasi traffic non-kritis tersebut, maka aplikasi yang tidak terlalu sensitif terhadap latensi masih bisa mengalami keterlambatan meskipun tidak pada level yang mengganggu. Lalu kelemahan yang terakhir ada overhead proses pada perangkat jaringan. Nah, implementasi QoS ini yang kompleks ini misalnya dengan menggunakan traffic shaping, traffic policing, dan priority queuing ini dapat menyebabkan beban tambahan pada perangkat jaringan seperti router dan switch. Terlalu banyak aturan QoS yang diterapkan dapat mengakibatkan penurunan kinerja perangkat, terutama jika perangkat tersebut memiliki kapasitas pemrosesan terbatas. Nah, selain itu, berdasarkan hasil analisis QoS yang telah diterapkan dan evaluasi kinerja jaringan berikut adalah beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, mengenai pemantauan dan penyesuaian QoS secara dinamis. Nah, yang pertama itu pemantauan berkala. Pastikan untuk kita selalu melakukan pemantauan terus-menerus terhadap parameter seperti jaringan, seperti latensi atau delay, paket loss, dan bandwidth. Nah, dengan pemantauan ini kita bisa segera deteksi jika ada penurunan kualitas layanan atau kemacetan pada jalur prioritas rendah. Lalu ada penyesuaian dinamis. Nah, jika terjadi perubahan signifikan dalam volume trafik atau pola penggunaan aplikasi, lakukan penyesuaian dinamis terhadap aturan QoS yang telah diterapkan, seperti perubahan bandwidth allocation untuk aplikasi non-kritis atau penyesuaian prioritas pada aplikasi yang membutuhkan latensi rendah. Nah, lalu untuk rekomendasi selanjutnya, optimalisasi pengaturan traffic policing. Kami bagi menjadi dua, yaitu batas kecepatan yang lebih terukur, di mana sesuaikan nilai rate limit dengan traffic policing untuk aplikasi non-kritis, misalnya FTP dan HTTP.
pastikan bahwa traffic non-kritis tetap mendapat alokasi bandwidth yang wajar tanpa mempengaruhi aplikasi prioritas. Lalu ada penerapan traffic policing pada layer 3 dan layer 4. Nah, penting untuk memastikan traffic policing tidak hanya diterapkan pada layer 2 atau Ethernet, tetapi juga pada layer 3 atau IP dan layer 4 atau TCP atau UDP. Untuk membatasi traffic yang tidak terprioritas dan memastikan tidak terjadi kemacetan pada jalur-jalur non-prioritas. Nah, itu dia presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Saya mewakili kelompok saya memohon maaf jika adanya kesalahan atau kekurangan selama menyampaikan penugasan jaringan enterprise pada kali ini. Saya saya mewakili presentasi kali ini, menutup presentasi kali ini dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.